Siang Pak Faiz, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak Murtado. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya mohon maaf Pak Faiz, saya jadi mengganggu waktu Pak Faiz. Tidak apa-apa Pak. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Faiz bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalahnya apa Pak? Coba Pak Tado ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Bapak ingat nggak beberapa hari yang lalu pengawas kita melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa, Pak? Lalu, apa yang membuat Pak Tado mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana, Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik kalau boleh tahu, Pak? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, iya, iya, iya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Tado dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi, ya, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Pak Tado dulu. Selama ini apa yang Pak Tado lakukan di dalam proses belajar mengajar, Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Itu. Mengapa Pak Tado tidak menggunakan buku teks utama, Pak? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Tado mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, minat belajar dan gaya belajar siswa itu berbeda-beda, Pak. Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak, supaya Pak Tado menggunakan sumber belajar dengan buku teks utama juga. Saya pikir ada benar juga ya, Pak. Ya, setelah Pak Tado bercerita, sekarang bagaimana perasaan Pak Tado? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, saya menjadi resah, dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi sedikit terbengkalai gitu. Oke. Lalu, apa yang membuat Pak Tado merasa tidak nyaman selama ini, Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti ada atau jadi masalah di kemudian hari.
Oke, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Tado merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Tado tidak menggunakan buku teks utama sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Tado memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, nggih. Iya Pak, iya iya. Kira-kira saya akan dipanggil nggak ya? Ditegur oleh kepala sekolah tidak ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Tado bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, menambah semangat Pak Tado dalam mengajar juga, Pak. Mudah-mudahan ya Pak. Oke, dari apa yang sudah Pak Tado sampaikan tadi, apa rencana Pak Tado ke depannya, Pak? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Oke, lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Pak? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya akan menggunakan buku teks utama dan meminta saran kepada pengawas sebagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Tado selanjutnya, Pak? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Nah, langkah yang Pak Tado ambil sudah tepat sekali, Pak. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takut salah langkah gitu. Ya, syukurlah, Pak. Sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Tado rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Tado lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks utama. Oke. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Tado untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi di forum KKG Sekbin, Pak. Itu ide bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Tado dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman, gitu, Pak. Amin. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Maaf, Pak, sudah bel masuk. Saya pamit ke kelas ya. Ya, Pak, silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami, Pak. Oke, sudah selesai, nggih. Berarti sekarang saya ingin bertanya tentang apa yang Pak Tado rasakan pada saat dikucing oleh saya tadi, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Dari kegiatan yang telah dilakukan Mas Faiz, saya sebagai sasaran yang di kegiatan coaching ini, tentang perasaan saya di kegiatan ini, saya mencari solusi untuk permasalahan ini tanpa digurui.
Jadi tanpa digurui, tanpa diarahkan, dan itu ditemukan oleh saya. Karena dalam kegiatan tadi, dalam kegiatan coaching tadi, Mas Faiz mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi penyelesaian dari diri. Itu aja, Mas. Oke. Terima kasih Pak Tado atas kerjasamanya sehingga proses praktik coaching dengan tema coaching dengan sesama teman sejawat telah kita laksanakan bersama. Mohon izin, tadi Pak Murtado juga sudah mengungkapkan perasaannya saat tadi coaching, ternyata solusi ya saya sebagai coach sudah memberi solusi tanpa digurui dan dalam kegiatannya mampu memantik pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali jawaban-jawaban dari Pak Murtado. Mungkin seperti itu kesimpulannya nih Pak. Iya, kurang lebih seperti itu, Mas. Ye. Terima kasih atas kerjasamanya. Berarti sekarang kita tukar peran nih Pak. Oke, siap. Ye. Waktunya juga sudah pas. Wih, hebat. Mohon maaf misalnya di ya, Mas. Ribon? Ya seperti tadi kesepakatan tadi yang saya sampaikan. Ya. Oke, siap Pak. Ya. Mau siap-siap dulu apa langsung Pak? Ya siap-siap dulu, ambil nafas sebentar. Siap Pak. Minum dulu Pak. Minum. Assalamualaikum Pak Faiz, bagaimana kabar hari ini Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Pak Murtado. Oh iya Pak, tadi panjenengan menyampaikan via WA ya, ngajak kita ketemu 4 mata, 4 telinga. Apa ini Pak? Apa tujuan dari pertemuan kita ini Pak? Oh iya Pak, tadi saya minta waktu jenengan lewat WA. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Murtado yang sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Kalau akhir-akhir ini kegiatan pembelajaran di kelas saya, siswa itu cenderung kurang aktif Pak, dan kurang semangat dalam kegiatan pembelajaran. Bisa dikatakan pembelajaran di kelas saya itu kurang antusias Pak. Jadi hari ini kita bicara tentang kebanyakan siswa di kelas panjenengan yang kurang aktif, kurang bersemangat mengikuti kegiatan pelajaran di kelas. Ya, bukan begitu Pak? Seperti yang tadi saya jelaskan Pak, betul kegiatan pembelajaran di kelas saya kurang aktif dan kurang semangat Pak. Oke. Terus menurut Bapak Faiz, kondisi pembelajaran yang seperti apa yang bisa dikatakan aktif siswanya dan bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran? Kalau menurut saya, pembelajaran yang siswanya banyak berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran Pak. Kemudian siswa dalam pembelajaran menjadi subjek belajar Pak, bukan objek belajar. Nah,
peran kita sebagai guru tidak lebih dari sebagai fasilitator, Pak. Sementara semangat siswa dapat terlihat pada ekspresi senang mereka dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kayaknya kurang lebih seperti itulah, Pak. Ya, jadi siswa yang aktif di pembelajaran adalah siswa yang sungguh-sungguh berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk semangat siswa dalam belajar dapat ditunjukkan dengan ekspresi senang dalam kegiatan pembelajaran. Begitu ya, Pak? Nggih, tepat sekali, Pak. Seperti itu yang tadi jenengan sampaikan, Pak. Kemudian pendapat Bapak, apa yang mempengaruhi siswa menjadi aktif dan bersemangat dalam kegiatan pembelajaran yang kita selenggarakan? Kalau menurut saya, ada banyak faktor yang menyebabkan kegiatan pembelajaran yang siswanya menjadi tidak aktif atau kurang bersemangat, Pak. Antara lain seperti metode pembelajaran yang monoton, pendekatan pembelajaran yang kurang variatif, Pak. Kemudian juga media pembelajaran yang tidak menarik atau kurang update dengan perkembangan sekarang, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Bagus ya, Pak. Nah, dari 3 hal yang disebutkan panjenengan di atas, ada pemilihan metode, model, dan penggunaan media. Kemungkinan apa yang Bapak ambil untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran agar siswanya aktif dan bersemangat? Kalau dari ketiga komponen tersebut, yang akan saya lakukan adalah menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik. Contohnya penggunaan web tool education dalam pembelajaran seperti Quizzes, Canva, dan lain-lain untuk mengatasi dan memantik keaktifan siswa dan semangat belajar siswa. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, bagus banget. Kemudian kalau boleh bertanya lagi, kapan perbaikan kegiatan pembelajaran agar siswanya aktif dan bersemangat dengan menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan tadi dan penggunaan media pembelajaran yang menarik yang akan dilakukan? Kemungkinan insya Allah minggu ini akan saya coba lakukan untuk menyusun RPP terlebih dahulu dengan memilih dan menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian setelah itu saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, Pak. Bagus. Kemudian di kegiatan yang sudah dengan rencanakan ya, itu siapa yang bisa membantu sehingga nantinya dapat berjalan lancar gitu, Pak, di kegiatan tersebut? Kalau menurut saya di sekolah kan ada Pak Yasin. Beliau itu rekan sejawat senior yang kreatif dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin nanti saya banyak belajar dari Pak Yasin tentang pembuatan dan merencanakan kegiatan pembelajaran agar lebih menyenangkan tersebut, Pak. Oke. Pak Yasin ya, itu Betul. ya, Pak Yasin itu pantas untuk bisa dipecah kerjasama. Kemudian ada lagi, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi ngobrol-ngobrol kita ini, coaching kita ini, Pak?
Kalau tidak mengganggu waktu jenengan, insya Allah minggu depan saya harap bisa bertemu lagi, Pak, untuk kita berdiskusi hasil capaian indikator yang sudah saya susun bagaimana, Pak? Oke, siap. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan untuk melihat hasil yang akan Mas Faiz kerjakan tadi, ya, yang sudah direncanakan di minggu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membuahkan hasil buat kita, ya. Kemudian saya kira pertemuan hari ini cukup ya, Pak. Kita ketemu minggu depan. Nggih, Pak Tado. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat, nggih. Ya, terima kasih Mas Faiz. Ya, amin. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tado. Oke. Saya perlu, ya, Mas Faiz, kegiatan untuk saya berperan sebagai coach juga kita lalui. Ya, saya perlu umpan balik dari panjenengan, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching gitu, Mas? Silakan, Mas. Oke, perasaan saya tadi waktu bercakap-cakap dengan jenengan tadi sudah terlihat percakapan untuk perencanaan itu sudah terlihat di awal. Kalau jenengan itu saya sebagai coach udah mulai terlibat dalam suatu kegiatan untuk memecahkan suatu masalah sudah terlihat, Pak. Kemudian yang kedua, percakapan untuk pemecahan masalah tersebut juga sudah terlihat dari percakapan kita tadi tentang tema kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran coach. Dalam hal ini saya sendiri sebagai coach dan Pak Murtado sebagai coach. Kemudian percakapan untuk kalibrasinya juga sudah ada, sudah nampak waktu terbukti waktu Pak saat melakukan nilai kinerja tentang perkembangan suatu standar kriteria untuk penyesuaian terhadap rencana yang akan diambil oleh coach. Dalam hal ini Pak Tado sudah banyak memantik pertanyaan-pertanyaan sehingga banyak jawaban yang tergali oleh saya sebagai coach. Mungkin seperti itu Pak Tado. Oke, siap. Boleh saya ya Mas yang saya sampaikan, jenengan ya saya sampaikan lagi, barangkali ada yang kurang tepat diluruskan. Tadi di perasaan jenengan ketika saya tanya perasaannya bagaimana, jenengan merasakan perencanaan dari kegiatan coaching sudah nampak, gitu ya Mas ya kalau pakai bahasa saya. Kemudian identifikasi juga sudah nampak, pemecahan masalah demikian juga. Kemudian kalibrasi muncul ditandai dengan apa ya Mas ya tadi ya? Kalibrasi muncul saat bagaimana proses untuk memperbaiki dirinya, ya, diri ya. coach itu. Ya, saat untuk memperbaiki dirinya. Okay. Kemudian pertanyaan juga dapat memantik coach begitu ya Mas ya? Betul. Kurang lebih seperti itu ya Mas ya? Betul, dapat terima kasih Mas. Ya. Terima kasih. Kemudian silakan, kita mau apa lagi? Oke, sebentar Pak. Jadi untuk refleksi saya ya Pak, kesempatin untuk membaca refleksi diri berarti ya Pak. Ya. Meskipun nanti tugasnya kan ditulis saja. Ini karena waktu kita masih ada beberapa menit lagi, seenggaknya saya akan menyampaikan menurut Pak Murtado bagaimana nggih? Saya minta pendapatnya untuk hasil refleksi saya pribadi. Berarti untuk pertanyaan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya kira sudah berjalan dengan baik, kemudian lancar.
dan juga sudah muncul alur tirtanya. Untuk saya pribadi nih Pak, mohon dikoreksi kalau ada yang kurang. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin tadi saya sudah coba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengeksplor permasalahan-permasalahan dari Kuci, dalam hal ini Pak Murtado sebagai Kucinya. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang saya sajikan kemungkinan besar kalau saya lihat sudah membangun. Kemudian yang ketiga, untuk present kehadiran penuh dari awal sampai akhir. Dari awal sudah terlihat pada tujuan umum, kemudian sudah terlihat juga pada saat menyepakati tujuan pembicaraan. Dalam hal ini pada waktu awal kita melakukan coaching untuk saya. Dan juga cara memperbaikannya fokus dan terus berusaha. Oke. Mungkin seperti itu hasil refleksi untuk saya pribadi, Pak. Untuk jenengan bagaimana, Pak? Sudah membuat? Sudah sih, tapi belum begitu lengkap. Nah, itu masalah tetap saya sampaikan. Nanti mohon masukannya ya Mas ya. Ini menurut namanya refleksi diri yang menurut diri, menurut sayanya gitu. Pertama apa yang sudah berjalan, apakah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik di percakapan menurut saya alur tirta kita itu sudah muncul begitu aja. Betul. Menurut saya ya alur tirtanya sudah muncul. Kemudian yang kedua saya singkat-singkat aja, tadi belum terdeskripsikan lebih lengkap. Yang kedua terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, ada menurut saya yang perlu ditingkatkan cara saya berkomunikasi menampung keluh kesah Koji kurang dengan total gitu loh, terutama dengan bahasa tubuhnya yang masih orang nanggapi orang tapi masih belum total gitu loh. Itu saya tadi yang saya lakukan seperti itu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi kehadiran penuh ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan, yang saya lakukan adalah mendengarkan secara seksama Koji dengan permasalahan. Kemudian 4, yang terakhir apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya. Tadi ada kekurangan yang kurang menampung keluh kesah yang tidak total itu ya, makanya yang perlu saya perbaiki itu. Cara menanggapi, merespon terutama bahasa tubuh terhadap Koji itu yang perlu saya perbaiki seperti itu. Ya itu Mas, tadi belum saya deskripsikan bahasa yang baru oret-oretan seperti itu. Baru oret-oretan sudah hebat seperti itu Pak, hebat lah, luar biasa. Oret-oretannya seperti itu Mas. Oke.